Hai. Selamat pagi. Selamat hari Minggu. Wah, kita harus bersyukur pagi hari ini karena Tuhan masih beri kita kekuatan dan kesehatan untuk beribadah pagi hari ini. Kakak Whitney dan adik-adik di rumah siap untuk ibadah? Siap. Eits, tunggu dulu. Sebelum ibadah kita yel-yel dulu ya. Yuk. Siap? Apa kabar hari ini? Sungguh amat baik. Haleluya. Adik-adik, sekarang kita akan memulai ibadah kita. Kita menyanyi halo halo, hello hello, ola ola. Yang semangat ya. Halo halo, hello hello, ola ola. Apa kabarmu? Cucu cucu cu. Halo halo, hello hello, ola ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Yuk sekali lagi, mari kita berpasang pasangan, kita saling berhadapan. Yang semangat ya. Halo halo, hello hello, ola ola. Apa kabarmu? Cucu cucu cu. Halo halo, hello hello, ola ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Adik-adik, mari kita berdoa. Semuanya lipat tangan kita berdoa. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita ada beribadah saat ini. Salam juga. Kakak William dan adik-adik di rumah, kalau orang memanggil nama kita, kita jawabnya apa? Iya. Adik-adik di rumah? Nah, mari kita menyanyi. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab apa? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. sekali lagi. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab apa? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus ada cinta pada saya. Oh giranglah.
Adik-adik silakan duduk kembali. Sekarang kita akan mengakui segala kesalahan kita, segala dosa kita di hadapan Tuhan. Bersama-sama kita mengatakan, Tuhan Yesus, kami mengaku berdosa kepadamu. Kasihanilah kami dan ampunilah dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih-Mu yang tak berkesudahan. Amin. Karena kita telah mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, kita berhak mendengarkan berita anugerah yang terambil dari 1 Korintus pasal 1 ayatnya yang ke-30. Firman Tuhan, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Amin. Nah, adik-adik yang ada di rumah, saat ini kita akan membaca Mazmur pasal 65 ayat 5 bersama-sama. Siap? 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, karena Tuhan Yesus sudah angkat beban kita, takut kita harus bahagia. Kita menyanyi, aku bahagia. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut, biur buang ke laut, biur buang ke laut. Aku bahagia. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat takutku. Yesus angkat takutku dan buang ke laut, biur buang ke laut, biur buang ke laut. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Namun sebelum itu kita berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu di sepanjang kehidupan kami. Sekarang Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan cerita Alkitab. Kiranya Engkau sertai kami Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Sebelum mendengar cerita Alkitab, kita menyanyi Mendidih di Hatiku. Yang semangat ya. Mendidih di hatiku, mendidih di hatiku, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu gembira, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Sekali lagi, mendidih di hatiku.
mendidih di hatiku, mendidih di hatiku, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu gembira, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Selamat hari Minggu. Jumpa lagi kita dalam ibadah sekolah minggu Gereja Toraja Immanuel Palopo. Hari ini kita akan mendengarkan cerita dengan tema Samuel mendengar panggilan Tuhan. Cerita ini adalah tentang seorang yang bernama Samuel. Bagaimana? Semua sudah siap dengarkan cerita? Duduk yang rapi ya. Ceritanya seperti ini. Ada seorang bapak yang bernama Efraim. Dia mempunyai 2 istri, yaitu Penina dan Hana. Penina ini sudah dikaruniai anak oleh Tuhan, sedangkan Hana belum dikaruniai anak oleh Tuhan. Sehingga Penina sering sekali mengejek-ngejek Hana. Hana sangat sedih. Dia sering menangis karena diejek-ejek oleh Penina karena belum mempunyai anak. Dia pun datang kepada Tuhan, berdoa, menangis, meminta Tuhan memberikan anak untuk dia. Tuhan pun mendengar doa Hana. Lalu Tuhan berikan anak kepada Hana. Hana pun mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Samuel. Ada yang tahu apa artinya itu Samuel? Nah, jika ada temanmu yang bernama Samuel, beritahukan kepada dia bahwa Samuel itu artinya adalah aku telah memintanya daripada Tuhan. Jadi karena Samuel ini adalah pemberian dari Tuhan, maka Hana ibunya berjanji akan memberikan kembali Samuel ini kepada Tuhan. Jadi setelah selesai masa menyusui Samuel, Hana ibunya mengantar Samuel pergi ke Silo, ke bait Allah yang ada di Silo yang dipimpin oleh Imam Eli. Samuel diantar untuk menjadi pelayan Tuhan di sana. Meskipun Samuel pada waktu itu masih kecil, tapi dia sangat rajin belajar. Dia tekun sekali. Dia senang bekerja di rumah Tuhan. Dia dengar-dengaran juga kepada Imam Eli. Dan akhirnya Samuel tumbuh menjadi dewasa dan menjadi pelayan Tuhan. Pada suatu hari, ketika Samuel tidur, dia mendengar namanya dipanggil-panggil. Samuel, Samuel. Bangunlah Samuel, lalu pergi menghampiri Imam Eli. Dia mengatakan, apakah Bapak memanggil saya? Tapi ternyata tidak. Ternyata Imam Eli tidak memanggil Samuel. Pergilah kembali tidur anakku, jawab Imam Eli. Pergilah Samuel kembali tidur, dan kembali lagi namanya dipanggil-panggil. Samuel, Samuel. Pergilah dia kembali menghampiri Imam Eli. Tetapi tidak juga Imam Eli memanggilnya. Begitu terus Samuel dipanggil sebanyak 3 kali. Akhirnya Imam Eli itu sadar bahwa yang memanggil Samuel itu adalah Tuhan. Dia pun mengatakan kepada Samuel bahwa jika engkau mendengar suara itu lagi, maka jawablah seperti ini. Berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Demikianlah yang dikatakan Samuel ketika dia mendengar namanya dipanggil-panggil lagi oleh Tuhan.
Tuhan pun berfirman kepada Samuel, Tuhan melakukan sesuatu yang membuat telinga orang bising. Nubuat Eli dan keluarganya ditetapkan, dosa keluarga Eli takkan terampuni selamanya. Rupanya keluarga Eli itu mempunyai dosa yang tidak akan terampuni selamanya oleh Tuhan. Wah, Tuhan marah sekali kepada keluarga Eli. Kira-kira apa dosa mereka sampai Tuhan begitu marah kepada mereka? Ternyata anak-anak Eli ini sering sekali menghujat Tuhan di rumah Tuhan, di bait Allah yang ada di Silo. Mereka sering merendahkan Tuhan dengan mengambil korban, daging-daging korban yang akan dipersembahkan untuk Tuhan. Ada juga kejahatan-kejahatan lain yang mereka lakukan di bait Allah. Jadi Tuhan sangat marah kepada mereka, lalu menghukum mati mereka. Hukumannya adalah ketika anak-anak Eli itu pergi berperang, mereka mati di medan perang. Dan ketika bapaknya Imam Eli itu mendengar bahwa anak-anak mereka mati di medan perang, Imam Eli juga seketika tidak sadarkan diri dan lalu mati. Begitulah hukuman yang diberikan Tuhan kepada keluarga Eli. Tuhan menyertai Samuel dan memberikan jabatan sebagai nabi dan hakim atas orang Israel seumur hidupnya. Begitulah Samuel setia kepada Tuhan, setia melayani Tuhan. Demikianlah cerita kita adik-adik sekolah minggu tentang kesetiaan Samuel ketika mendengar panggilan Tuhan. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu, mari kita siapkan Alkitab kita di rumah dan kita baca. Cerita kita tadi itu berasal dari mana ya? 1 Samuel 3 ayat 9 sampai 10. Mari kita semua siapkan. Kita baca bersama-sama ya. 1 Samuel 3 ayat 9 sampai 10. Firman Tuhan. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hamba-Mu ini. Amin. Adik-adik di rumah, ayo cerita tadi tentang apa? Tentang Samuel. Nah, sama seperti Samuel yang setia mendengar panggilan Tuhan, kita juga sebagai anak-anak sekolah minggu harus ya, kita bangkit berdiri, kita menyanyi, saya tahu, saya siap dan melakukan. 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 Saya tahu, saya siap, siap. Saya tahu, saya siap dan melakukan. Sekali lagi. Yang semangat ya. Oke, saya tahu, saya siap dan melakukan. Saya tahu, saya siap dan melakukan. Saya tahu, saya siap, siap. Saya tahu, saya siap dan melakukan. Adik-adik, silakan duduk kembali. Sekarang kita akan berdoa bersama-sama, berdoa Bapa kami. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Namun sebelum itu, kita mendengarkan nas persembahan yang terambil dari Mazmur 75 ayatnya yang kedua. Firman Tuhan, kami bersyukur kepadamu ya Allah, kami bersyukur dan orang-orang yang menyerukan namamu menceritakan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Amin. Mengiringi persembahan kita mengangkat pujian Yesus Pokok. Yang semangat ya. Siap. Ayo. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Sekali lagi. Siap. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Ya adik-adik, mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari Minggu yang indah ini. Kami boleh beribadah kepadamu. Kami sudah memuji besarkan namamu. Kami membaca firman-Mu serta mendengarkan cerita-Mu tentang Samuel. Kiranya Engkau mengajarkan kami bagaimana untuk bersikap seperti Samuel yang begitu setia melayani Tuhan. Ajarlah kami Tuhan untuk melakukan apa yang jadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu itu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang dalam kesakitan. Kau berkati Tuhan agar mereka boleh cepat sembuh, cepat pulih
Tuhan yang merawat mereka sehingga mereka boleh kembali sehat dan ikut beribadah bersama kami. Kami berdoa Tuhan buat kakak-kakak sekolah minggu yang senantiasa terus melayani kami, menemani kami anak-anak sekolah minggu untuk beribadah. Tuhan, Kau berkati mereka, Kau melihat pekerjaan mereka, Kau memudahkan segala apa yang mereka kerjakan. Tuhan, kami bawa juga orang tua kami di rumah dalam setiap tanggung jawab mereka. Tuhan, Engkau berkati dalam mendidik dan merawat kami serta membimbing kami untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi. Kami berdoa Tuhan untuk kami sebagai anak-anak sekolah minggu-Mu Tuhan, berkatilah kami di rumah kami masing-masing agar kami boleh menjadi anak-anak yang dengar-dengaran terhadap orang tua, terlebih terhadap firman-Mu Tuhan, sehingga kami boleh menjadi seperti Samuel. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk pemerintah kami Tuhan, berikan yang terbaik untuk mereka, terlebih dalam menghadapi masa COVID-19 ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Kau tidak pernah meninggalkan pemerintah kami, untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Inilah doa kami Bapa yang kami bawa di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang ada di rumah silakan bangkit berdiri. Yuk kita dengar petunjuk hidup baru yang terambil dari 1 Samuel pasal 3 ayat 9b. Firman Tuhan, berbicaralah Tuhan sebab hamba-Mu ini mendengar. Nah, karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah jagoan kita, kita menyanyi Hopilah Hopimpa. Musik. Yang semangat ya. Siap? Hopilah Hopimpa, Yesus jagoanku. Hopilah Hopimpa, Yesus pujaanku. Hopilah Hopimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut, Dia mengalahkan iblis. Yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Hopilah Hopimpa, Yesus jagoanku. Hopilah Hopimpa, Yesus pujaanku. Hopilah Hopimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Sekali lagi. Semangat ya. Siap? Hopilah Hopimpa, Yesus jagoanku. Hopilah Hopimpa, Yesus pujaanku. Hopilah Hopimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut, Dia mengalahkan iblis. Yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Hopilah Hopimpa, Yesus jagoanku. Hopilah Hopimpa, Yesus pujaanku. Hopilah Hopimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Adik-adik, mari kita
menerima berkat dari Tuhan. Tuhan melihat engkau, Amin. Tuhan menjaga engkau, Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Haleluya. Amin. Adik-adik di rumah, demikianlah ibadah kita pada hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan dan pakai masker ya. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Dah. Mendidih di hatiku, mendidih di hatiku, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu gembira, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Sekali lagi, mendidih di hatiku.